aha, hu.
ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani tercipratlah selalu keharuman Syekh Abdul Qadir Jailani kepada kita semua. Mudah-mudahan tercurah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada anak-anak kita, istri-istri kita, handai tolan kita, kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan rahmat dan kasih sayangnya, menurunkan kebaikan-kebaikannya kepada kita semuaan dan kepada penduduk langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardahu, wa ma aksaru wa ma taqulu aina a'mal wa mal hailah wa yuqalu laka qaffa makanaka wa la tajawwiz haddaka hatta ya'tikal fard mimman amroka bil qiyami bima anta fihi. Bagaimana keadaanku, kata orang, bagaimana amal-amalku sekarang, bagaimana tujuan-tujuanku dan taktik hidupku. Payuqalu laka, dikatakan kepada engkau, qaffa makanaka, berhentilah pada dirimu sendiri, berhentilah pada keadaanmu sendiri. Wala tajawwiz haddaka, janganlah engkau melampaui batas dirimu. Hatta ya'tikal faraj, maka sampailah kepada kamu nanti kegembiraan. Mimman amroka, atas segala
orang-orang yang mengurusi kamu bil qiyami pima anta fihi, dengan tegaknya dirimu pada tempatmu. Apa yang dibicarakan ini kemudian saya menyitir qala Allahu azza wa jalla, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Quran surah Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah kalian, wassabiru, jadilah kalian menjadi orang yang benar-benar sabar, warabitu, tegakkan hubungan sabar itu dengan yang lainnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu memperoleh kemenangan, yaitu al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah Ali Imran ayat 200. Amruka bis-sabri ya mu'min, wahai orang mukmin, apa saja urusanmu itu harus engkau hiasi dirimu dengan kesabaran. Bi anna lahu biha summa bil musabirah wal murabitah wal muhafijah wal muhafajah wal murabatah, ai biha bil musabirah, yakni hendaklah engkau menjadi orang-orang yang sabar. Lalu setelah sabar apa lagi? Menjadi sabar lagi. Wal murabitah, bagaimana kamu menjadi murabitah, orang yang selalu melakukan hubungan satu sama lain. Karena kita sesama mukmin sebenarnya adalah murabitah, atau orang yang memiliki rabitah, hubungan antara kita, yang disebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu au bainal muslim kal bunyani, seperti sebuah bangunan. Maka hidupmu itu bersabar saja. Jadi ini saya ingin mengisahkan tentang makna sabar itu apa. Mungkin sabar ini paling banyak sudah kita jelaskan ya, atau bahasan-bahasan yang lainnya. Lalu saya mengingatkan lagi bahwa summa, kemudian engkau hajaraka tarkuhu, engkau bagaimana mewaspadai dirimu dan meninggalkan sesuatu yang bukan kesabaran. Caranya apa? Dengan cara bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selama ini sabar itu seringkali ya dijadikan sebagai alat propaganda saja. Propaganda itu alat sekedar ucapan saja, dilaksanakan juga tidak. Tapi sebagian orang mukmin sudah melaksanakan sabar ini dalam tingkat awam sebenarnya. Tapi pada kelompok-kelompok orang-orang munafik, sabar itu menjadi slogan saja, ya kan? Sebenarnya dia ingin mencari keuntungan. Katakan saja mungkin dulu Belanda dulu menjajah Indonesia. Apa yang dikatakan Belanda kepada kita? Bersabar aja, ya kan? Antek-antek Belanda pun dengan kita, Pak, sabar aja. Iyalah. Artinya ketika dia menyuruh sabar itu dia punya kepentingan, ya kan? Nah, sebenarnya umat Islam ini sudah diberikan Tuhan kemampuan sabar. Contohnya adalah yang disebut dengan asyabru fitoati, sabar melaksanakan taat sholat 5 waktu. Iyalah, Allahu Akbar, Sami Allah, itu aja yang dikerjakannya dah. Nanti baca surah Fatihah itu aja diulangi, nanti Johor diulangi lagi, Asar diulangi lagi, kan, Maghrib diulangi. Kenapa kita bisa melakukannya? Karena sabar. Mungkin kita diajak orang, ya enggak? Apa kata bahasa Banjar Guru Mulyadi kemarin, meluasi luang murid kah? Guru Mulyadi lah. Kita sabar aja, tenang aja, kita kerjakan terus, ya kan? Tapi itu berharga di sisi Allah. Bukan hebatnya kamu sholat itu yang dihargai Allah. Apa yang dihargai? Sabarmu mengerjakan sholat itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu sama dengan sholat, tidak main-main. Minta tolonglah kepada Tuhanmu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan mengerjakan sholat. Luar biasa. Puasa, coba bayangkan. Orang barat itu melihat orang muslim ini bisa puasa tuh bingungnya.
Kenapa bingung? Tahannya tidak makan sebulan katanya. Sebulan tidak makan. Nah, orangnya tuh aja kayak ini. Nah, ya, umur berapa? 60. Ya lah, nah tahan aja sih Din, puasa sebulan tahan aja lah. Tapi kan udah tahan kah? Maksudnya siang harinya lah. Nah, ayo, bulan puasa pada zaman Rasulullah itu terjadi namanya perang besar, disebut dengan perang Badar. Badar itu nama sumur. Itu bulan puasa terjadi, dan itu orang-orang kafir kalah. Jadi makin bingung orang kafir, puasa aja menang. Ya kalah, tidak makan aja menang, apalagi sampai dapat makanan makin nyai. Iyalah. Hebat orang muslim ini sudah sabar, tapi itu namanya sabar orang awam. Nah, kita ingin juga tahu sabar itu ternyata ada tingkatan kualitas sabar. Nah, dalam kitab Haqa'iq An-Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa, kitab ini dikarang kira-kira abad 12-13 Hijriah. Jadi kira-kira abad 21 lah, abad 20 lah, ya kan? Nah, beliau mengatakan Fasabrul amah, sabar itu sebenarnya terbagi 3. Pertama dulu sabar orang awam. Nah, kita di mana termasuk kira-kira di sini, ya kan? Nah, yang dimaksud Syekh tadi itu bagaimana? Ialah habsul qalbi ala masyakit ta'ati wa rabsil mukhalifati. Sabar orang awam itu ialah sabarnya adalah menahan hati ala masyakit ta'ati, untuk tetap taat kepada Allah, warabdil mukhalifati, dan menolak segala yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Jadi kita sabar enggak? Sudah bisa menghilangkan yang haram? Tidak. Kepelacuran, adakah kepelacuran? Nah, sudah kawat, tidak kepelacuran ya kelak. Sekali-sekali guru sajalah guru. Janganlah engkau ya kelak. Sholat kita taat, sudah bisa sholat kerjakan. Tapi guru ulun bolong-bolong sholatnya. Bolong-bolongnya banyakkah sedikit ya gurunya ya kelak. Ya kelaknya ada juga bolong-bolong ya, sekalinya bolong-bolong tuh kalinya di tengahnya. Bolong kali bolong. Sepanjang tahun bolong aja. Lah. Nah, sudah kawan kan kita as-sabru, kita sudah bisa sabar berarti. Nah, itu akan dihargai Allah nanti di akhirat. Main-main itu. Jadi kita dapat sholat itu perintah Allah, kita kerjakan, tapi kita juga dapat namanya as-sabru ketika kita mengerjakan itu. Luar biasa sudah amalan kita. 2. As-sabrul khawas. Nah, orang yang sudah khawas. Sabrul qasyah, habsun nafsi ala riyadati wal mujahidati. Sabar orang yang tingkat kedua, maqam kedua nih, sudah mulai masuk wilayah wali nih. Nah, jadi kalau sudah jadi masuk wilayah wali, kekasih Allah, nah ini sudah diamalkan nih, ialah menahan diri ala riyadati wal mujahidat, yaitu menganggap semua yang dilakukan ini sebagai latihan dirinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mujahidat, dan berjuang untuk mendapatkan ridho Allah, atau yang disebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar di pengajian, ya kala duduk di pengajian mendengarkan guru. Nah, ya kala biar sampai teguguring enggak apa-apa. asal menyukai pengajian, ya lah. Nah, enggak apa-apa, tak liur-liur sampai nah. Enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa, bagus saja. Artinya sabar. Jadi tidurnya orang di pengajian, jangan guring sembunyian, jangan jual lah. Satu persatu aja tidur gitu. Nah, tidurnya orang di pengajian adalah kesabarannya. Betapa bahwa untuk mencapai dekat dengan Allah itu butuh perjuangan, ya lah. Nah, butuh usaha. Kayak kita kawin juga, enak kawinnya kelak, butuh perjuangan enggak? Oh, ya kelak, macam-macam sudah perempuannya mau, sudah kita mau juga dengan perempuan, mau kita lamar sekalinya apa jujurannya ketinggian. Bingung pulang, kita sakit kepala mikir akan. Nah, orang Banjar kan kayak itu. Kenapa jadi ada jujuran orang Banjar? Karena orang Banjar ada filosofis mungkin. Ya kan, orang-orang tua dulu ada filosofisnya apa? Agar si laki-lakinya calon menantu berjuang, ya lah,
bahwa dia memang bersungguh-sungguh. Jadi biarkan aja budaya jujuran tuh ada, ya kan, supaya laki-laki tetap bersungguh-sungguh. Cuma diatur-atur juga pacangan lakiannya pina hendak apa mundur dituturunakan anunya. Diatur-atur ya kala nya artinya boleh jakla jujuran tuh Pak dikurangi boleh jakla. Nah saljang tetamu paloi aja bisa diutang paloi. Ya pokoknya usahakan lah jangan ketemu paloi ya kala. Ini namanya mujahidat, perjuangan melawan. Kita demikian juga duduk di pengajian. Syukur-syukur di pengajian ada kopi lah, ya kala. Nah, ada kopi, ada teh. Kalau perlu ada roti, Bang. Dapat roti kata tadi? Sudahlah, dapat. Alhamdulillah. Nah, tambahi rotinya enggak apa-apa ya kala. Syukur, alhamdulillah. Cuma kalau asik makan aja di pengajian kena lupa lalu pengajiannya pikiran makan aja ya kala. Iyalah. Tapi itu kan seni aja, itu seni namanya. Makanya saya di pengajian saya orang merokok saya bolehkan aja, enggak ada masalah. Kalau perlu sayanya yang merokok juga. Cuman dia bisa berbicara kalau merokok, asik merokok aja. Nanti kalau merokok tuh kan enak tuh mendengarkan, enak lah. Unggut-unggut. Ya kalau nang jelas orang merokok itu tidak bisa tidur. Jadi itu bagus orang merokok pada orang nang tidur. Ya kalau nah, jadi sama aja, tapi semuanya bagus. Ya kalau itu menggambarkan bagaimana dia perjuangan sambil merokok. Nah, kalau tidak merokoknya tidak bisa mendengarkan. Jadinya merokok bagus, berarti merokok tuh. Nah, ibu-ibunya ada juga yang misalnya suka sini-sini apa ngomong ke sana kemari. Iyalah. Anunya aja tetangga kita nang di anu aja nang di anu yang dia apa yang dibicarain aja bicara mendengarkan ceramah kan. Tapi enggak apa-apa, jangan disalahkan yang itu seni dalam perjuangan kita untuk mendapatkan ridho dekat kepada Allah Subhanahu. Itu sudah termasuk mujahidat sebenarnya. Enggak ada kita nih yang hebat benar tuh, enggak ada. Saya pernah sekolah, pian semua pernah sekolah kayak apa kita di sekolahan. Adalah nang benar-benar 100% sesuai dengan kehendak guru, adalah enggak ada. Tidak boleh kentut di sekolahan ya guru. Ya. Adakah kan enggak kayak melanggar? Ada jangan melanggar tetap aja diam-diam kentutnya tuh dari ya Pak. Hah? Enggak ada. Jadi mujahidat jangan diartikan seperti perjuangan mendekati Allah tuh, jangan digambarkan seperti apa ya lah. Ada kalau film hero kayak nenggersang sangar tuh. Nenggersang tuh kayak Pak. Oh, kayak mati-matian lalu hidup. Oh. Tidur aja pedang di di apa nih? Pedang aja pedang, atau kalau di Jawa ada keris kah? Keris aja sambil tidur, keris aja di sampingnya dipegang. Kayak apa tegangnya? Kayak orang menunggu perampok aja lagi ya lah. Tidak seperti itu mujahidat itu. Melakukan tapi dengan tenang dan sabar. Ya lah? Nah, itu maksudnya. Maka itu sudah golongan kawas namanya sudah. Nah, ada lagi sabar ketiga. Nah, sabar ketiga ini nang. Nah, ya ini sabar juga nih. Catatannya hilang. Sabar ketiga wasyabru. Sabar itu khosyatil khosyah atau kawasul kawas. Iyalah hafsur ruh wasirri bi hadratil musyahadati wal muayanati. Nah, ini yang ngalih nih. Nah, ini paksa dipelajari nih secara khusus. Sabar yang ketiga, ini pahalanya kayak gunung nih pahalanya. Ialah hafsur ruhi, mampunya ruh menahan diri, wasir dan gretek hati yang paling dalam. Bi hadratil musyahadati, selalu dalam hadrat hadirnya melihat tentang kebesaran dan keindahan Allah dalam alam semesta ini. Kayak apa itu? Wal muayinati au dawamun nazarati wal wukub bil hadrati. Wukub di dalam hadrah Allah atau dawam memandang nazar, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala di semua keadaan.
Jadi orang yang sabar itu di tingkat yang ketiga, tingkat wali, bahasa lainnya lah wali. Walinya wali autat. Wali autat tuh wali pasak bumi sudah. Pasak bumi. Ada sidin tuh nah. Sekitar Kalimantan Selatan ini cukup sidin aja kan satu ada. Sudah syukur dah. Mengkawapian semuaan bang jadi wali autat. Ya lah. Satu orang aja luar biasa, rahmat sudah Kalsel tuh. Makanya Kalsel ini tempat yang paling bagus di seluruh Indonesia. Kalsel aja yang paling bagus. Jar guru sekumpul bari apa Kalsel jar. Keluarga selamat kan dulu artinya apa Jasidin? Kalsel. Ya kah? Nah, selamat selnya itu selamat artinya. Maksudnya apa? Orang sabar tingkat kawasul kawas atau tingkat wali itu ialah inya bisa tenang hatinya dihiruk pikuk dunia ini, bagaimana gemerlap pandangan hati dan sirnya terhudur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat istri marah-marah tetap dipandangnya rahmat Allah. Kayak apa itu Bian? Kita jangankan istri marah-marah, tikus saja nah banyak di rumah kita ribut dah kita. Ya kah? Tetap memandang rahmat, banyak tikus di rumah rahmat Allah. Makanya apa? Hendak mengusir anda bisa juga. Ya kah? Melihat alam semesta tetap dalam rahmat Allah, kudrat Allah, iradat Allah dipandang tuh musyahadah. Dia sabar, dia dapat terus menerus continue melakukan itu. Yang jadi masalah ini kan kita nih ilmunya ada, musyahadah itu tahu sudah, yalah jalal dan jamal itu ada, tapi kita lakukan hanya sekali-sekali aja. Yalah, kalau dia ini terus menerus itu nang hebatnya ya. Kita melihat wanita cantik aja lewat di hadapan kita terganggu sudah kita. Yalah, hilang dah musyahadah kita lentuhan, lalu lihat aja dah, lalu mikirkan aja dah. Yalah. Nah itu contoh lainnya lah. Ya kalau terganggu. Nah itulah sabar. Ternyata sabar itu apa? Sabar itu bertingkat-tingkat. Ada palui waktu pertama kali ke Jakarta, di Jakarta tuh ada kan bis bertingkat. Bis bertingkat dalam tingkat 2 adalah Pak nanya Pak Jar melihat ini tidak sabar palui ini. Pak Jar lawan kondektur kan kenapa sih itu? Jurusan mana bis nih Jar? Nah, jurusan Grogol ya orang. Oh ya ke Grogol. Grogol adalah Pak anak. Adalah. Nah, jurusan Grogol ya orang. Oh, ya. Nang di atas tingkat keduanya itu Bang jurusan kemana Pak aja? Ya kah? Nah tidak sabar baloi. Sama nang kisah kita kemarin naik pesawat, ya kala ke Jakarta. Nah, ya kala mano apa menyenggol kawan di sebelah kan? Kemana nih Jar? Aja baloi ano kamu Pak Jar. Ke Jakarta aja orang sama pala tujuan kita aja. Ya kah? Artinya tidak dipikirkannya bertanya tuh langsung bertanya aja langsung. Ya kah? Nah di pikiran tenang dulu. Orang yang sabar musyahadah, otaknya itu digunakan kunci mengonkan, mengonkan otaknya. Oh alam semesta ini. Misalnya kita masuk ke asma Allah hu hai hayyun, melihat nang alam semesta ini nang hidup aja. Oh ternyata hidup ini adalah hai Allah, hayyun Allah, hidupnya maha hidupnya Allah. Ya kalau lapian melihat manusia ini hidup, kenapa ada bergerak kehidupan ini, diam dan bergerak hidup, kita bisa melihat itu hayyun Allah. Itu musyahadah. Maka orang yang bisa tenang memperhatikan itu, menyibukkan dirinya kebagian itu pada keadaan-keadaan yang lain, di sela-sela kesibukannya dunianya, maka orang itu lil muhadarati ila maqamil kawasil kawas. Dia sudah masuk ke pintu namanya orang-orang para aulia Allah, kawasul kawas. Nah yaitu jalal dan jama Allah. Bila pian pakai hayun itu nang terlihat apa? Keindahan Allah enggak? Keindahan Allah terlihat, jalal Allah terlihat. Jamalnya apa? Keindahan Allahnya apa? Anehnya kita ini bisa hidup tuh nah. Iyalah.
Seni orang hidup macam-macam lah. Coba lihat kawan pian di samping kanan kiri. Ya lah. Kenapanya bisa bergerak? Kenapanya bisa bangun? Kita seni keindahan di dalamnya. Yang kedua, apalagi? Yang kedua, apa dah? Jalal Allah, kuasanya Pak Allah, hebatnya Allah mengadakan seperti itu. Nah, itulah kira-kira lah. Nah, kesimpulannya dalam pengertian sabar, ternyata sabar itu memiliki kualitas. Sabar orang awam, sabar orang khawas, dan sabar khawasul khawas. Bila kita sudah mau ke pengajian, bisa bersabar mendengarkan ilmu, dengan tawajuh kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita sudah berada pada tingkatan sabar khawas namanya. Tinggal naik satu tingkat lagi, sabarnya khawasul khawas. Subhanallah. Taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.